السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, manusia terdiri dari dua macam. Yang satu, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah orang-orang yang jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas yang pertama, Allah telah berfirman dalam surat Al-An'am, "Faman yuridillahi an yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam." Allah katakan, barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan hidayah padanya, yasrah sadrahu lil Islam, Allah lapangkan dadanya dalam menerima Islam. Allah mudahkan amalan-amalan Islam kepadanya. Allah jadikan kebaikan-kebaikan mudah dijalankannya. Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala menerangkan ayat ini, "Faman yuridillah ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam," mubayyinan li ibadihi alamat sa'adah al-'abd wal hidayatihi. Seseorang ketika mendapatkan hidayah adalah alamat dari sa'adah, kebahagiaan seseorang. Alamat kebaikan adalah dia memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan, "Faman yuridillah ayahdiyahu." Buktinya adalah yasrah sadrahu lil Islam. Ciri-cirinya adalah Allah mudahkan dia, Allah lapangkan dadanya dalam berislam. Sehingga insirahus sadr lil Islam adalah tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan untuknya. Jamaah yang dimuliakan Allah, keadaan kalbu seseorang, keadaan dada seseorang penerima Islam
ketika dadanya dipenuhi oleh cahaya Islam, ketika dadanya dipenuhi oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia hidup dengan penuh keyakinan atas apa-apa yang telah Allah janjikan kepadanya. Dia mentaati segala perintah-perintah Allah, merasa tuma'ninah ketika menjalankan apa yang Allah perintahkan. Itulah tanda dia telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada tanda hidayah padanya, maka yang patut kita lakukan adalah berbahagia, bersyukur kepada Allah. Kita hendaknya bersyukur dan menjaganya. Ada ayat yang serupa di dalam surat Az-Zumar. Allah pun telah berfirman, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam wa huwa ala nurin min rabbih. Apakah sama, kata Allah Subhanahu wa taala, atas orang-orang yang Allah lebarkan dada-dadanya untuk menerima Islam, dan dia dalam keadaan bercahaya, dapat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dengan orang-orang yang hatinya keras membeku. Allah terangkan dalam ayat ini dalam bentuk pertanyaan, sesungguhnya adalah ingkar adanya perbedaan antara orang-orang yang Allah berikan keluasan dadanya menerima Islam dengan orang yang beku dadanya, sempit dadanya dengan keislaman, dengan amalan-amalan Islam. Maka Allah lanjutkan dalam ayat itu, fawailul lil qasiyah qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Maka sungguh sesat, sungguh celaka atas orang-orang yang qasiyah qulubuhum, keras hatinya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika fi dhalalin mubin. Mereka adalah orang yang sesat, sejelas-jelas kesesatan. Jamaah yang dimuliakan Allah, hidayah adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah adalah nikmat yang tertinggi yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya. Maka ketika kita dimudahkan untuk menjalankan amalan-amalan Islam, bersyukurlah kepada Allah, karena Allah telah memilih Anda menjadi orang pilihan, yaitu telah diberinya hidayah. Aqulu qouli hadza fastaghfiru li wa lakum wa lisa'il muslimin. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ketika yang pertama adalah orang yang mendapatkan hidayah, maka jenis manusia yang kedua adalah yang jauh dari hidayah. Mereka adalah orang sesat. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau menerima Islam. Mereka adalah orang-orang yang berat melihat Islam. Allah telah menerangkan manusia yang seperti itu. Allah katakan, wa man yurid ayudillahu yaj'al sadrahu dayyikan kharajan ka'annama yas'adu fis sama.
Kata Allah, barang siapa yang Allah kehendaki kesesatan untuknya, atasnya, yaj'al sadrahu dayyikan kharajan. Allah jadikan dadanya sempit. Allah jadikan dadanya sesak ketika menerima Islam. Bahkan Allah gambarkan ka'annama yas'adu fis sama, seolah-olah dia sedang menaiki langit. Kata Imam As-Sa'di, ini adalah alamat saqawah wa dhalalah. Alamat kesengsaraan seseorang adalah rasa sempit dadanya menjalankan Islam. Alamat kesesatan seseorang ketika dia menjalankan agamanya, dia merasa berat, merasa sesak dadanya, enggan untuk menjalankannya. Allah katakan, yaj'al sadrahu dayyikan kharajan ka'annama yas'adu fis sama. Seolah-olah dia disuruh naik ke atas. Inilah alamat orang-orang yang dijauhkan dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, yaj'alallahu alaihi al-Islam dayyiqan. Allah jadikan untuk orang itu Islam ini dayyiq. Rasa sempit. Padahal Islam wasi'. Dzalika hina yaqul, karena Allah telah berfirman dalam surat Al-Hajj, wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Allah tidak jadikan agama ini untukmu sesuatu yang sempit, yang merepotkan kamu, tidak. Akan tetapi orang-orang yang memang tidak dipilih oleh Allah mendapatkan hidayah, orang-orang yang sesat, sesuatu yang mudah dianggap berat, sesuatu yang gampang dianggap susah, sesuatu yang ringan dianggap sulit, karena hidayah dari Allah tidak ada. Karena itu Allah gambarkan ka'annama yas'adu fis sama. Sesuatu yang sulit, sesuatu yang tidak mungkin, berat rasanya ketika seseorang naik ke atas langit. Jamaah yang dimuliakan Allah, inilah dua jenis manusia. Yang pertama adalah orang-orang yang Allah pilih. Allah berikan hidayah padanya. Tandanya adalah Allah mudahkan amalan-amalan soleh, dia menjalankannya. Allah berikan kesenangan ketika dia menjalankan amal-amal soleh. Sebaliknya, orang-orang yang Allah jauhkan dari hidayah, dijadikan untuknya Islam ini berat. Bahkan tidak jarang di antara mereka mengatakan, pakaian Islam terlalu sempit untukku. Karena memang jauhnya hidayah darinya, dekatnya dia dengan kesesatan, sampai-sampai mengatakan pakaian Islam terlalu sempit. Oleh karena itu jamaah sekalian, ketika kita dimudahkan oleh Allah untuk beramal soleh, apapun jenis amal solehnya, bersyukurlah dan bersyukurlah.
Memohonlah kepada Allah, Allah matikan kita dalam keadaan seperti itu. Memohonlah kepada Allah ats-tsabat di atas kesolehan itu. Akan tetapi ketika kita mendapatkan diri kita ada dalam keadaan na'udzubillah malas untuk beribadah, jauh dari ibadah, maka kita harus takut kalau Allah sedang jauhkan hidayah dari kita. Cepatlah kita memohon ampunan kepada Allah. Kita mohon hidayahnya. Dan kita mohon kepada Allah untuk dimatikan di atas Islam dan keimanan. Dan dimudahkan amal-amal soleh. Allahumma salli ala Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.